semuanya, perkenalkan nama aku Vina Kurota. Hari ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah. Ini mengenai kisah Ali dan Fatimah. Tapi sebelum teman-teman dengerin kisahnya, ada baiknya teman-teman untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, hari ini spesial banget karena ini adalah konten pertama tentang cerita dibandingkan konten-konten sebelumnya tentang bahasa Inggris, tentang vlog, ataupun tentang pengalaman. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah Ali dan Fatimah. Kita mulai dari Fatimah. Jadi Fatimah itu diam-diam dia menyukai seorang pria. Pria ini bernama Ali. Tapi Fatimah itu nggak berani buat ngomong sama Ali kalau dia itu suka sama Ali. Dia juga nggak berani untuk ngomong sama orang tuanya ataupun cerita sama siapa-siapa. Jadi nggak ada yang tahu kalau Fatimah itu sebenarnya suka sama Ali. Nah, Ali pun diam-diam menyukai Fatimah, tapi dia tidak berani untuk melamar putri Rasulullah tersebut. Ali berpikir bahwa dia terlalu miskin untuk disandingkan dengan Fatimah. Dia masih belajar tentang Islam, dia masih belum ada apa-apanya kalau dibandingkan, dan untuk disandingkan dengan Fatimah rasanya masih belum sebanding sekali. Hingga suatu ketika seorang laki-laki bernama Abu Bakar, dia datang ke rumah Rasulullah kemudian mengatakan niatnya untuk melamar Fatimah. Hal tersebut didengar oleh Ali. Ali sangat sedih. Ali mengatakan pada dirinya, apalah aku dibandingkan dengan Abu Bakar, seorang sahabat Rasulullah yang sangat aktif dalam menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang kaya, tidak sebanding denganku yang hidupnya hanyalah untuk berperang dan juga mengembala unta. Akhirnya Ali mencoba untuk ikhlas kalau memang benar Fatimah adalah jodoh Abu Bakar. Tapi beberapa hari kemudian Ali terkejut saat mengetahui bahwa Abu Bakar ternyata ditolak oleh Fatimah. Kemudian datanglah lagi seorang yang gagah perkasa. Beliau juga sahabat Rasulullah SAW. Beliau adalah Umar. Umar datang melamar Fatimah, tapi lagi-lagi Fatimah menolaknya. Ali betul-betul tidak habis pikir kenapa Fatimah menolaknya. Padahal Umar adalah orang yang luar biasa. Beliau aktif menyebarkan Islam, dakwahnya bagus. Beliau adalah pemimpin yang baik. Umar betul-betul lelaki yang memang benar-benar cocok sekali kalau disandingkan dengan Fatimah. Lalu kemudian datanglah orang ketiga untuk melamar Fatimah. Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi lagi-lagi Fatimah menolaknya. Ali cukup bingung. Kenapa Fatimah menolak orang-orang yang begitu hebat menurut Ali? Lalu datanglah satu orang lagi. Beliau adalah Utsman bin Affan. Utsman datang melamar Fatimah, mengatakan niatnya kepada Rasulullah SAW. Tetapi lagi dan lagi Fatimah mengatakan bahwa dia belum mau menikah. Utsman ditolak, dan hal tersebut membuat Ali semakin ciut. Di satu sisi Ali bahagia Fatimah menolak laki-laki lain, tetapi di sisi lain Ali merasa bahwa orang-orang sehebat itu saja ditolak. Bagaimana dengan dirinya yang sudahlah miskin, kemudian kehidupannya serba apa adanya dan tidak sebanding dengan orang-orang yang melamar Fatimah. Lalu sahabat Ali berkata, kenapa kamu tidak mencoba untuk melamar Fatimah? Ali terdiam cukup lama, kemudian mengatakan, aku merasa belum pantas untuk Fatimah. Sahabat Ali tersebut menguatkan Ali. Ada kami sahabat-sahabatmu yang tetap mendukungmu. Coba saja, mungkin Fatimah menunggumu, atau mungkin Rasulullah menunggu kedatanganmu ke rumahnya. Kemudian Ali memberanikan diri untuk datang ke rumah Rasulullah. Ia duduk bersama Rasulullah tanpa mengatakan apapun. Rasulullah merasa bahwa
"Ada apa Ali datang ke rumah tanpa mengatakan apapun?" Rasulullah bertanya, "Wahai Ali, kenapa kamu diam saja? Apa yang kamu inginkan?" Ali kemudian mengatakan niatnya bahwa dia ingin meminang Fatimah. Rasulullah tersenyum kemudian mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, aku sudah lama menunggu kedatanganmu, tapi jawabannya akan kuserahkan kepada putriku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Fatimah dan mengatakan niat Ali untuk meminangnya. Fatimah tidak menjawab, ia hanya terdiam. Dan diamnya Fatimah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jawaban iya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali, "Ali, Fatimah menerimamu. Lalu apa mahar yang akan kau berikan kepada Fatimah?" Ali mengatakan, "Aku hanya punya seekor unta, satu pedang perang, dan sebuah baju besi." Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali, "Jualah baju besi itu dan uangnya gunakan untuk melamar Fatimah dan juga meminangnya." Lalu Rasulullah SAW membagi uang hasil penjualan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu untuk kebutuhan kehidupan mereka setelah menikah, yang kedua mahar untuk Fatimah, dan yang ketiga jamuan untuk para tamu undangan. Lalu pernikahan pun digelar. Rasulullah SAW menikahkan putrinya dengan seorang yang luar biasa, yaitu Ali. Setelah mereka menikah, beberapa hari kemudian Fatimah mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, maafkan aku. Sebenarnya sebelum menikah denganmu, aku sudah mencintai seorang laki-laki dan berniat untuk menikahinya." Ali kemudian bertanya kepada Fatimah, "Siapa dia dan kenapa kamu tidak menikahinya?" Fatimah tersenyum kemudian menjawab, "Orang itu adalah dirimu, suamiku." Begitulah ceritanya teman-teman. Jadi walaupun Fatimah dan Ali sama-sama menyimpan perasaan, mencintai dalam diam, tetapi kalau jodohnya memang mereka berdua sudah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan pernah bisa untuk diambil orang lain. Begitulah kehidupan kita teman-teman. Walaupun kita mencintai orang lain, kalau orang lain itu bukan milik kita, Allah akan melepaskannya. Tapi kalau orang lain itu milik kita, Allah akan mendekatkannya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Ali dan Fatimah. Komen di bawah mau denger cerita siapa lagi. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.